Shalom. Apa kabar semua teman-teman dari Kekitaan FM Keningau? Gimana pun teman-teman berada, bersama saya hari ini kita berjumpa kembali, Yosef Masri dari Keuskupan Agung Jakarta. Kita akan belajar bersama Injil Tuhan menurut Markus bab 3 ayat 1 hingga ayat ke-6. Bunyinya sebagai berikut. Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Namun mereka diam saja. Dengan marah, Yesus memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Belajar daripada firman Tuhan hari ini, isinya, kesimpulannya, tujuannya apa? Bagi kita yang mendengarkan sebagai pendengar atau pemirsa, ya, kita mau menghadapi sesuatu kehidupan rohani yang bagaimana. Setiap kali kita melihat Yesus melakukan suatu perbuatan baik, menyembuhkan, menolong, mengusir roh-roh jahat, kalau pada hari Sabat mereka tidak suka, itu orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang begitu cermat mengikuti peraturan-peraturan hukum Taurat. Satu langkah pun tidak boleh salah, dilangkahi juga tidak boleh. Tetapi satu hal, Yesus mengatakan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Kadang-kadang kita melihat, wah, ini orang-orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat ini terlalu kemanapun ingin menjebak Yesus. Kadang kita masuk ke gereja untuk berdoa, mata kita juga suka mengamat-amati orang lain. Ini orang datang terlambat, ya, masih terima komuni, ya, pakai pakaian yang tidak layak untuk masuk ke rumah Tuhan. Sudah datang terlambat, pulangnya cepat lagi. Segala macam kekurangan kita lihat dan kita menghakimi di dalam hati kita. Ini yang harus hati-hati, saudaraku. Kita datang untuk bertobat, bukan untuk menambah dosa. Mengapa Yesus diamat-amati, saudaraku? Karena kesalahannya itu yang dicari. Kesalahan menurut siapa? Ya, menurut mereka. Sedangkan Yesus datang pada hari Sabat itu dengan cinta kasih yang luar biasa, ingin memperbaiki. Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi ingin memperbaiki, menyempurnakan, ya, apa yang kurang selama ini dipraktekkan. Ya. Tapi mereka yang menaati hari Sabat itu dengan cara yang ketat, yang kaku, tetapi keluar daripada tujuannya yang menyelamatkan. Jadi seakan-akan kalau kamu langgar, kamu tetap salah. Tidak melihat daripada segi daripada keselamatan orang itu. Nah, Yesus datang untuk membawa kembali, memperbaiki, menyempurnakan hukum Taurat itu. Saudaraku, sengaja Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu berkata, "Berdirilah di tengah." Yesus ingin mempraktekkan cinta kasih di tengah-tengah orang yang melihat, ya, dan mengamat-amati Yesus itu. Justru dipanggil ke depan di tengah-tengah itu.
Yesus mendemonstrasikan dengan perkataan bahwa manakah yang diperbolehkan hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya. Saudaraku, waktu Yesus berkata demikian, apa yang terjadi? Mereka semua diam. Ya, mereka itu ahli, harusnya tahu tentang hukum Taurat dan hari Sabat. Mereka tidak mau menjawab sepatah kata pun. Artinya apa, saudaraku? Mereka bisa pura-pura tidak tahu, atau mereka sengaja tidak mau jawab. Maka Yesus berkata demikian, saudaraku. Dengan marah Yesus memandang sekeliling itu. Yesus berkata dengan sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Ditinjau daripada pejaraan hidup saudara dan saya, berapa kerap kita mengeraskan hati untuk mengampuni orang kita tidak mau, untuk minta ampun kepada orang juga kita tidak mau. Selalu orang lain yang salah, selalu menghakimi orang, walaupun di rumah ibadat, walaupun di gereja. Apa artinya menjadi seorang Kristiani? Sampai kapan kita berlaku tindakan demikian? Ini kita baru masuk tahun baru, 17 hari bulan Januari tahun 2024. Apakah sikap hidup kita sebagai orang Kristiani masih demikian? Kita yang perlu cek. Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jika kamu tahu berbuat baik tetapi kamu tidak melakukannya, itu adalah dosa. Sudah tahu berbuat baik tetapi kita diam. Kadang-kadang kita pikir, berbuat dosa itu karena kita berbuat dosa, kita melanggar. Tetapi kita jangan lupa, kita kalau sudah tahu berbuat baik tetapi kita tidak mau melakukannya, kita pura-pura tidak tahu. Gak ada urusan saya. Emangnya lu siapa? Saudaraku, itu adalah dosa. Yesus juga pernah berkata demikian di Markus 2 ayat 27 hingga 28. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudaraku, mereka berbuat demikian, mencari kesalahan orang lain. Itu pertama karena kekerasan hati. Kekerasan hati tidak mau bertobat. Kedua, kesombongan rohani. Karena mereka anggap mereka jauh lebih hebat, jauh lebih taat kepada hukum Taurat daripada mereka. Sedangkan Yesus sendiri harusnya tahu, tapi melanggar. Oleh karena itu, saudaraku, ayat yang ke-6 dikatakan, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Saudara takut dibunuh? Dibunuh dengan mulut, dibunuh dengan lidah. Banyak yang terjadi melalui medsos, melalui mana-mana pun. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan takut akan hal itu? Takut dipersalahkan? Kalau kebenaran tidak kita lakukan, tidak kita laksanakan, itu berarti kita sudah tidak ada hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Selalu takut. Ya, jangan lupa, takut itu mendatangkan hukuman. Hari ini, saudaraku, marilah kita kembali lagi di gereja. Kita tidak menjebak siapa dalam pikiran kita, yang menghakimi siapapun di sekitar kita. Marilah kita pada awal tahun ini jangan lagi membawa sesuatu yang jahat, yang buruk ke dalam tahun yang baru. Tahun boleh baru, tapi manusia jangan tetap lama. Ya, manusia harus ikut baru juga. Oleh karena itu, saling berdoa, saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.